A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa idam tanah ya. Wa idam tanaa dan apabila tercegah saraan secara sara apa istimalul ma'i menggunakan air fi udwin di dalam anggota fa in lam yakun maka jika tidak ada alaihi pada udwin apa satirun penutup wajaba maka wajib alaihi pada man apa atayamum tayamum wa ghuslu shahihi dan membasuh anggota sehat. Wala tartiba dan tidak ada tartib bainahuma di antara tayamum wa ghusli shahih. Lil junubi bagi orang junub amal muhdisu adapun orang yang punya hadas kecil fa innama yatayamamu maka tayamum siapa muhdis waqta duhuli ghuslil udwi dalam waktu masuk membasuh anggota al-alili yang sakit. Dalam waktu membasuh anggota al-alili yang sakit. Nah, ini ketika seseorang tidak bisa menggunakan air dalam anggotanya. Maka nanti hukumnya akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika tidak ada penutup atau penghalang dalam anggota tersebut, berarti tidak memakai perban. Ya, tangan kamu luka di sini nih. Luka. Ini kan anggota wudhu wajib dibasuh. Ini luka segini. Tidak bisa menggunakan air. Kemudian tidak memakai perban. Maka kewajibannya itu yang pertama tayamum.
Yang kedua, membasuh anggota yang sehat. Berarti ininya tetap dibasuh. Nah, tetap dibasuh. Kemudian anggota yang luka ini diganti dengan tayamum. Kalau tayamumnya itu sebagai pengganti daripada adus, nah maka tidak ada tertib. Jadi kalau semisal nih kamu mau adus, kemudian di tubuh kamu ada bagian tubuh yang tidak bisa terkena air, gak boleh. Segini contoh, anggap segini. Maka boleh tayamum dulu, boleh adus dulu. Adus, basuh anggota yang sehat semuanya. Kemudian sisanya ini kan nggak bisa kebasuh air, diganti dengan tayamum. Nah, itu tayamuma badalan atau nawaitu tayamum sebagai pengganti daripada anggota yang tidak bisa dibasuh. Tapi kalau muhdis atau orang yang punya hadas kecil, dia mau wudhu. Dalam anggotanya itu ada bagian yang tidak boleh terkena air. Seperti tadi di sini. Ini segini nggak boleh terkena air. Nggak pakai perban. Maka tayamumnya itu harus di tempat setelah kamu membasuh anggota yang soheh. Itu gimana? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Kemudian basuh tangan yang sehatnya dulu. Basuh tangan yang sehat. Nah, setelah itu tayamum. Tayamum sebagai pengganti daripada anggota yang tidak bisa dibasuh. Jadi boleh tayamum dulu, gitu kan? Nah, boleh tayamum dulu, boleh membasuh anggota yang sehat tuh, anggota yang sehat dulu. Atau amal mudis fa inna mayatayamamu waqtaduhuli goslil udwil alil. Nah, jadi kalau dalam wudhu itu gak bisa gini. Saya mau tayamum dulu sebelum wudhu nih. Tayamum nawaitu tayamuma badalan an goslil udwi. Setelah tayamum, kemudian wudhu. Ini agak bisa gitu. Jadi tayamumnya itu berada di pertengahan. Setelah kamu membasuh tangan yang sehatnya, kemudian setelah itu tayamum. Paham? Paham nggak? Jadi gitu. Ketika tangan kamu luka, kamu kan kadang sering tuh tangan luka atau kaki luka, kaki gak bisa dibasuh, gak bisa terkena air. Luka berarti kalau lukanya di kaki, tayamumnya kapan? Tayamumnya setelah kamu mengusap kuping, setelah itu terus membasuh kaki lalu tayamum, atau tayamum dulu kemudian membasuh kaki. Ya. Nah, itu ketika tidak memakai perban. Paingkana maka jika ada alal udwi pada anggota apa satirun penutup pahukmuhu maka adapun hukumnya itu mazkurun ditutur fi kaulil musannif dalam perkataan musannif wa sahibul jabair dan adapun orang yang memakai perban jam'u jabirotin jamaknya lapad jabiroh bifathil jimi dengan dibaca patah jimnya wahya dan adapun jabiroh itu ahsabun kayu au kusobun atau bambu tusawa yang diratakan apa ahsab
Watu syadda dan diikat apa ahsab ala maudiil kasri pada tempat pecah, pada tempat yang pecah. Lial tahima supaya rapat, lial tahima supaya rapat apa maudiul kasri. Itu yamsahu mengusap siapa sohibul jabair alaiha pada jabair bilma'i dengan air in lam yumkinhu jika tidak memungkinkannya apa naz'uha melepas jabiroh atau jabair li khaufi dororin karena khawatir bahaya mima dari perkara sabako yang telah lalu apa emak mima dari perkara sabako yang telah lalu apa emak wayatayamamu dan tayamum siapa sohibul jabairi orang yang memakai perban fi wajhihi dalam wajahnya fi wajhihi dalam wajahnya sohibul jabair wa yadaihi dan kedua tangannya sohibul jabair kama seperti perkara sabako yang telah lalu apa emak wa yusolli dan sholat siapa sohibul jabair wala i'adata dan tidak harus mengulangi alaihi pada sohibul jabair ingkana jika ada apa waduha menyimpan jabiroh ayil jabairi yakni perban ala tuhrin pada waktu suci wakanat dan ada apa jabair itu pi goiri aqda'i tayammumi di selain anggota tayamum wa ila dan jika tidak a'ada maka mengulangi siapa sohibul jabair haza adapun ini itu ma pendapat qalahu yang berkata pada emak siapa An-Nawawiyu Imam Nawawi fi Raudhati dalam kitab Raudhah lakinnahu tetapi Imam An-Nawawi itu qala berkata siapa Imam An-Nawawi fil Majmu'i dalam kitab Majmu' inna itlaqal jumhur sesungguhnya memutlakannya jumhur ulama
memutlakannya jumhur ulama itu yang tadi menetapkan apa itlak, ada malparki akan tidak ada perbedaan. Ai baina a'dha'i tayamum, yakni di antara anggota tayamum, wa ghairiha dan wa ghairiha dan selain a'dha'i tayamum. Wa yustaratu dan disyaratkan bil jabirati dalam jabiroh apa alla ta'khuda, tidak melewati apa jabiroh minas sohihi dari anggota sehat, ilama kecuali perkara labuda yang wajib minhu dari emak, lil istimsaki untuk memperkuat, lil istimsaki untuk memperkuat, walusuku dan adapun plester, wal asobatu dan perban, wal marhamu dan obat, obat atau salep ya. Wa nahwuha dan seumpamanya itu alal jurhi pada luka, itu kal jabiroti seperti jabiroh. Wayatayamamu dan tayamum, dikit lagi. Wayatayamamu dan tayamum siapa man likulli faridotin bagi tiap-tiap fardu, wa manzuratin dan yang dinadarkan, fala yajma'u maka tidak boleh mengumpulkan siapa man baina sholatai fardin di antara dua sholat fardu, di antara dua sholat fardu, bitayamumin wahidin dengan satu tayamum, wala baina tawafaini dan tidak di antara dua tawaf, wala baina sholatin dan tidak di antara sholat, wa tawafin dan tawaf, wala baina jum'atin dan tidak di antara Jumat, wa khutbatiha dan khutbah Jumat. Walil mar'ati dan bagi wanita, tidak tayammamat ketika tayamum siapa mar'ah, litamkinil halil untuk mempersilahkan suaminya, antap alahu harus mengerjakan siapa mar'ah,
pada tamkin miroron secara berkali-kali. Watajma'u dan mengumpulkan siapa mar'ah. Watajma'u dan mengumpulkan siapa mar'ah. Bainahu di antara tamkin. Wa baina sholati dan di antara sholat. Bidzalika tayamumi dengan tayamum itu. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif. Wa yusolli dan sholat siapa man. Bitayamumin wahidin dengan satu tayamum. Ma pada perkara sa'a yang berkehendak siapa man minan nawafili dari beberapa sunat. Itu sakitun tidak ada. Itu sakitun tidak ada. Mimba'din nusahi dari sebagian redaksi. Mimba'din nusahi dari sebagian redaksi. Nah ini penting nih. Kenapa penting? Karena satu sering terjadi. Yang kedua jarang sekali orang yang mengerti. Atau mengerti tapi tidak mau mengamalkan. Contoh dekat. Kamu luka. Contoh nih. Si Aryo di ininya luka. Biasanya pakai apa? Hansaplas. Hansaplas. Saya tanya, ketika wudhu itu hansaplas dibuka gak? Enggak kan? Hah? Enggak kan? Gak dibuka? Nih, sebelum maghrib, semisal ini luka, kemudian kamu ambil hansaplas. Kemudian maghrib wudhu. Nah, ketika wudhu kamu pakai tayamum enggak? Enggak kan? Dilepas enggak si hansaplasnya? Enggak. Padahal anggota yang di bawah hansaplas ya, itu harus terkena air. Kan nggak bisa lagi sakit diganti dengan tayamum. Berarti kalau semisal tidak dibuka hansaplasnya kemudian tidak diganti dengan tayamum, wudunya tidak sah. Sholatnya sah nggak? Enggak. Itu. Nah ini akan ngebahas itu. Fa'ingkana alal udwi satirun. Jika pada anggotanya itu ada sesuatu yang menutupi, maka hukumnya ditutur ke dalam perkataan musannif. Wasahibul jabair yamsahu alaiha. Nah, itu dulu. Orang yang memakai perban, maka harus mengusap perbannya. Lafaz jabair adalah jamaknya daripada lafaz jabiroh bi fathil jim. Kemudian arti daripada jabiroh tersebut adalah akhsabun, kayu, au qasbun atau bambu, tusawa yang diletakkan atau yang diratakan, watu syadda ala maudil kasri, disimpan pada tempat yang terluka, yang terpecah. Lial tahima tujuannya untuk merekatkan kembali. Ya. Nih, contoh semisal, ini kamu luka, di sini luka nih. Luka. Otomatis kan ketika luka darah keluar. Tujuan kamu pakai perban itu untuk apa? Supaya darahnya gak keluar lagi, kemudian
Asalnya kan kalau semisalnya terbuka, luka berarti bakal terbuka nih. Terbuka. Apalagi besar terbukanya. Maka berarti harus dirapatkan lagi dengan cara diperban. Nah, itu namanya jabiroh. Orang yang memakai perban namanya sohibul jabair. Nah, gimana wudunya? Wasohibul jabair yamsahu alaiha. Harus mengusap perban tersebut. Satu. Bilma'i dengan air. In lam yumkin hunazuha. Jika memang tidak memungkinkan untuk dilepas. Kenapa tidak mungkin? Lihaufi dororin. Ya karena memang khawatir adanya bahaya. Kalau semisal perbannya saya buka, maka nantinya lukanya makin parah. Kalau semisal perbannya saya buka, maka nantinya sehatnya akan semakin lama. Sembuhnya akan lama. Berarti itu gak boleh. Gak boleh dibuka. Tidak mungkin. Maka berarti kewajibannya gimana? Perban tersebut harus diusap. Wa yatayamamu sohibul jabair. Kemudian tayamum. Fi wajihi wa yadaihi. Di wajah dan juga di dua tangan. Di dua tangannya kama sabako seperti keterangan yang telah lalu. Ya. Jadi contoh yang kedua, berarti kamu pakai perban di sini, di tangan. Di sini nih, tangan. Ya. Caranya gimana? Wudu biasa, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Wudu. Setelah itu basuh tangan yang ini, kemudian tangan yang ini, perbannya diusap. Setelah perbannya diusap, lalu tayamum. Nawaitu tayamuma badalan an goslil udwi. Saya tayamum sebagai pengganti daripada anggota yang tidak terbasuh, yakni tangan ini sedikit. Tayamum, ini wajah, kemudian tangan. Ya, beres. Setelah itu gimana? Setelah itu langsung dilanjutkan dengan mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Nah, beres nih. Wudu beserta tayamum seperti demikian. Setelah itu, wa yusolli, sholat. Wala i'adata, dan tidak harus mengulanginya, tapi dengan catatan satu, ingka nawaduha ay aljabair ala tuhrin, jika kamu pas memasang perbannya itu dalam keadaan suci, berarti udah punya wudu. Satu tuh. Wakanat pi goiri doi tayamum. Yang kedua, si perbannya itu berada di selain anggota tayamum. Kemarin anggota tayamum itu dua, satu wajah, dua tangan. Kalau perbannya ada di wajah, kalau perbannya ada di tangan gimana? Wa ila aada, maka itu harus diulangi kembali sholat. Sholatnya harus diulangi kembali. Ya. Jadi praktek seperti tadi, kemudian kamu sholat, sholatnya itu harus diulangi lagi. Kenapa harus diulangi? Karena perbannya ada dalam anggota tayamum di sini di tangan. Ya. Jadi kalau semisal perbannya di selain anggota tayamum seperti di kaki. Kemarin tuh siapa? Si Coki itu. Pernah pas awal-awal. Ya. Di kaki kan? Pernah di kaki itu? Kakinya terkiler atau kenapa tuh? Kakinya diperban. Pernah kan? Tangannya kakinya? Tangan kiri. Ya. Tangan kiri si Coki itu diperban. Maka caranya seperti tadi. Wudu. Kemudian di pertengahan wudu tayamum. Kemudian dia sholat. Tapi sholatnya itu harus diulangi. Kenapa harus diulangi? Karena perbannya ada di anggota tayamum di tangan. Ya, kalau semisal perbannya ada di selain anggota tayamum seperti di kaki,
maka sholatnya itu tidak harus diulangi. Itu pun jika dia pas masang perbannya itu dalam keadaan suci. Ya, Putra, bangun. Hei, bangun. Ya, dalam keadaan suci. Gitu loh. Jadi gini, ketika semisal kamu luka, contoh di kaki lukanya lah. Maka berarti langkah yang pertama, sebelum kaki kamu diperban, kamu wudhu dulu. Wudhu biasa. Setelah wudhu biasa, kemudian pakai perban. Nah, setelah udah pakai perban, kemudian kamu nanti kentut, wudhu lagi. Wudhunya sama seperti tadi. Wudhu, kemudian pas mau membasuh kaki, basuh kaki yang sehatnya, kemudian setelah itu tayamum. Ya, setelah itu gimana? Sholat. Sholatnya gak harus diulangi. Kenapa? Karena satu, perbannya ada di kaki, kaki bukan anggota tayamum. Yang kedua, memasang perban dalam keadaan suci. Itu syaratnya. Jadi kalau semisal perbannya ada di tangan atau ada di wajah, sekalipun pas pemasangan perban kamu dalam keadaan suci, maka tetap sholatnya harus diulangi. Kenapa harus diulangi? Ya dikarenakan perbannya ada di anggota tayamum. Ya. Jadi alasan logisnya gini. Tayamum itu mengusap debu ke wajah dan tangan. Gitu kan? Berarti kalau semisal di tangan kamu itu ada perban yang harusnya anggota tangan daerah tangan itu terkena oleh air, ini kan nggak bisa. Maka harus diganti dengan tayamum. Tapi ketika tayamum pun saya nanya debunya itu nyampe ke kulit nggak? Karena enggak, karena ada perban. Wudhu gak sempurna, tayamum pun enggak sempurna. Oleh karena dua-duanya tidak sempurna, maka pangkat sholatnya cuma lihurmatil wakti. Ketika lihurmatil wakti, maka wajib untuk diulang. Ya, ini harus paham. Kenapa harus paham? Karena bisa jadi terjadi pada kamu satu. Atau contoh seperti di rumah sakit. Di rumah sakit, pasien kebanyakan pakai apa? Infusan. Infusan kemana? Di sini kan? Kan? Di sini kan? Berarti ada sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit, yaitu infusan di sini. Disuntikan di sebelah sini. Berarti kan ini kehalang. Gak bisa datang air. Terus mungkin untuk dicabut gak? Gak mungkin. Ya. Karena kan harus terus infusannya. Maka berarti prakteknya gimana? Wudhu dulu. Setelah wudhu, ininya anggota sohehnya ini dibasuh. Kemudian si ininya diusap. Setelah itu langsung tayamum. Nawaitu tayamuma badalan an ghusil fardi. Tayamum. Sholat. Sholatnya cuman pangkat lihurmatil wakti. Nanti setelah sehat wajib diulangi. Ayo. Ya, wajib diulangi, iya wajib dikodok nanti. Sekalipun udah dilaksanakan. Ayo. Timbul pertanyaan, ya kalau seperti demikian buat apa sholat kalau harus diulangi gitu kan? Buat apa sholat kalau semisal nantinya harus dikodok? Jawabannya, supaya ketika orang tersebut meninggalnya tidak dalam keadaan tarikus sholat. Meninggalnya tidak dalam keadaan orang yang meninggalkan sholat. Itu alasannya. Oke lah kalau semisal umurnya panjang. Ya kalau umurnya pendek gimana? Kan nggak tahu. Sedangkan kebanyakan di rumah sakit, orang-orang pada sholat nggak? Jarang ya?
Jarang. Apalagi yang udah pakai infusan, apalagi yang udah cuman gak bisa ngapa-ngapain, ya itu. Padahal itu masih wajib sholat. Madama akluhu sabitan, selama akal masih ada dalam tubuhnya, tetap wajib sholat. Satu, karena orang sakitnya gak mau ribet. Yang kedua, memang orang yang nungguinnya itu males. Gitu kan? Orang yang nungguinnya males dan gak mau ribet. Harus bawa tanah lah, harus bawa itulah. Udahlah, gak usah sholat aja, gitu kan? Gitu. Padahal enggak boleh seperti itu harusnya. Wala yadata alaihi itu. Wa ila aada. Hadza, nah ini pendapat maqalahu An-Nawawi yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhah. Tetapi di dalam kitab Majmu, beliau berkata bahwasanya kemutlakan jumhur ulama bahwa menetapkan tidak ada perbedaan antara anggota tayamum ataupun di selain anggota tayamum. Jadi kalau menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan. Pokoknya baik di anggota tayamum atau di selain anggota tayamum itu tidak harus diulangi. Ini gak ada sarannya ya, apakah kemutlakan ini maksudnya harus diulangi atau tidak harus diulangi. Nantilah harus ditinjau dalam sarahnya. Wa yustaratu fil jabiroh, kemudian dalam perbannya itu disyaratkan Allah ta'khuda minas sahih, tidak boleh melebihi batasan daripada anggota yang sehat. Ilama la budak minhu, kecuali memang yang seharusnya. Dari istimsak, untuk menguatkan, ya untuk merekatkan, ya itu boleh. Contoh seperti halnya, ya luka lah contohnya. Lukanya semisal sedikit ya segini. Lukanya segini. Tapi pakai hansaplasnya semisal sampai muter ke sini tuh. Ya ini berarti ada anggota soheh yang tertutup oleh jabiro, oleh perban, oleh hansaplas. Nah, gak boleh seperti itu. Jadi harus pas, secukupnya aja. Wal lusuk, kemudian wal asobah, plester, perban, kemudian obat yang dioles atau salep, alal jurihi, pada luka, kal jabiroh, itu hukumnya sama seperti jabiroh. Ya, kamu luka nih di sini, enggak pakai perban, tapi beri tetesan seperti obat serbuk tuh pada lukanya. Nah, itu hukumnya sama seperti perban, seperti jabiroh ketentuannya. Kayak tadi. Begitu ya. Nah, itu pembahasan tentang orang yang memakai perban, dinamakan dengan sohibul jabair. Wa yatayammamu likulli faridatin, seorang tayamum itu cukup likulli faridatin, bagi setiap keparduan, wa mandzuratin, dan sholat yang dinadarkan. Fala yajma'u baina sholatai fardin, tapi tidak boleh dikumpulkan, digabungkan antara dua sholat fardu. Gak boleh satu tayamum digunakan untuk sholat asar dan sholat maghrib, gak boleh. Bitayamumin wahidin. Wala baina tawafaini, atau satu tayamum digunakan untuk dua kali tawaf. Wala baina sholatin wa tawafim, atau satu tayamum digunakan untuk sholat dan tawaf, gak boleh. Wala baina jum'atin wa khutbatiha, atau digabungkan antara sholat Jumat dan juga khutbahnya. Jadi kalau dalam konteks sholat Jumat, terutama khotib, ya kita juga sama. Kalau semisal tidak ada air, tayamum tuh. Pertama tayamum untuk khutbah. Setelah khutbah, tayamum lagi untuk sholat Jumat. Karena khutbah itu sebagai pengganti daripada 2 rakaat sholat duhur. Ya. Sholat duhur kan 4. Sholat Jumat 2. Itu kemana yang 2-nya? Ya, yang 2-nya itu diganti dengan khutbah.
khutbah, makanya khutbah 2 kali. Tuh. Nah itu ya. Terus walil mar'ati ida tayammamat litamkinil halil antab alahu miroron. Nah ini untuk wanita nih. Wanita haid, kemudian dia suci. Dalam artian udah berhenti darahnya. Mau adus, tidak ada air. Ya. Sedangkan suaminya sudah meminta, udah ngajakin, ayo tuh kan kamu udah suci. Bentar mas, saya kan belum adus, airnya gak ada. Waduh, gimana nih? Ya, jadi wanita yang haid, sudah selesai haid, kemudian dia belum adus, itu belum boleh untuk disetubuhi. Sekalipun haidnya udah gak ada. Harus adus dulu. Ya. Pas mau adus, airnya gak ada. Ya udahlah, tayamum aja. Tayamum tujuannya litam kinil halil. Kata si wanita, saya tayamum tujuan untuk mempersilahkan suami menggauli saya. Tayamum, ya, udah selesai. Antap alahu miroron, boleh dia melakukannya beberapa kali. Ya, beberapa ronde. Gak harus 1 kali. Gak gini ya tuh. Udah berarti 1 kali disetubuhi, tayamum lagi. 2 kali, tayamum lagi. Enggak harus. Kalau untuk wanita, cukup 1 kali tayamum digunakan untuk suaminya menggauli berkali-kali. Terus si Aryo senyum, si Aryo. Ya. Gitu ta. Berkali-kali. Antap alahu miroron. Ya. Wa tajma'u bainahu wa bainas salat, dan boleh menggabungkan tayamum tersebut dengan apa untuk tamkinil halil dan juga untuk sholat. Bidzalika tayamum, dengan tayamum tersebut. Tapi tayamumnya harus niat untuk memperbolehkan sholat fardu. Ya. Wanita yang sudah haid, mau adus airnya gak ada, mau sholat airnya gak ada untuk adus, maka dia tayamum sebagai pengganti dari adus, tujuan untuk melaksanakan sholat fardu. Maka jika tujuannya untuk melaksanakan sholat fardu, nanti boleh digabungkan dengan tamkinil halil, mempersilahkan suami untuk menggaulinya. Ya, gitu. Wa qauluhu, adapun perkataan musannif yusolli bitayammumin wahidin, salat dengan 1 tayamum, masa aminan nawafil, dari salat-salat sunnah, sakitun mimba dinusah, itu tidak ada dalam sebagian redaksi. Jadi kalau salat sunnah mah boleh berkali-kali ya. Jadi ada tingkatan tuh. Tingkatan yang pertama, niatnya niat sholat fardu, memperbolehkan sholat fardu. Tingkatan yang kedua, untuk memperbolehkan sholat sunat. Kemudian tingkatan yang ketiga, itu untuk menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, membawa Al-Quran. Kalau kamu niatnya yang pertama, tayamum sebagai pengganti daripada adus atau wudu, kemudian tujuan melaksanakan sholat fardu, maka boleh dipakai untuk yang kedua dan yang ketiga. Ya, kalau tayamumnya itu tujuan pada ranking yang kedua tadi, maka yang membolehkan berarti cuma 2 dan 3, yang 1 gak boleh. Tayamum untuk sholat sunat gak boleh digunakan untuk sholat fardu, gitu. Kemudian jika kamu niatnya itu untuk membaca Al-Quran semisal, atau untuk menyentuh Al-Quran, atau untuk membawa Al-Quran, maka tidak boleh digunakan untuk sholat fardu ataupun sholat sunnah. Itu ya, itu namanya tayamum. Ya.
Terus ada mana itu pulpen? Sekarang tanggal 8, 6. Arya, gak ada. Caranya kemana? Hah? Caranya kemana? Gak ada Alfa. Hah? Aryo. Fajar, Wiguna yang mana? Gak ada deh. Hah? Kemana? Kok izin gak tahu? Aneh. Hah? Sakit? Pulang?